Sintayong bicara potensi Jens Rever. Timnas U20 gelar upacara di Stadion Madia. Indra Syafri sindir klub Liga. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Sebagai persiapan untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia, pelatih timnas Indonesia Sintayong akan memanggil 26 nama untuk menjalani pemusatan latihan ke skuad Garuda. Juru taktik asal Korea Selatan itu pun sudah mempunyai daftar pemain yang akan dipanggil ke tim nasional. Sejauh ini baru penyerang Persib Bandung Dimas Derajat yang dipastikan dipanggil oleh Sintayong. Hal itu diumumkan secara langsung oleh Persib Bandung. Selain itu, komposisi pemain juga telah diumumkan oleh Sumarji. Dalam pemanggilan nanti, Justin Hubner pun tampaknya akan tetap dibawa oleh Sintayong. Hanya saja, pemain keturunan itu tidak bisa bermain melawan Arab Saudi. Rencananya, Timnas Indonesia akan berkumpul di Jakarta pada 29 Agustus 2024. Selanjutnya, tim Merah Putih langsung berangkat ke Arab Saudi pada 1 September. Sementara untuk pemain abroad, langsung berangkat ke Arab Saudi dari klub masing-masing. Sintayong buka suara soal rahasianya dekat dengan para pemain. Pelatih Indonesia ini menyebut kerap melakukan candaan ekstrim dengan para punggawa Garuda. Ia menyadari belum terlalu lancar berbahasa Indonesia. Untuk itu, Sintayong mengaku pendekatan yang dilakukan adalah seperti adik sendiri, bercanda dan bermain bersama punggawa Garuda. Bahkan kontak fisik seperti mencabut bulu telinga, mencubit atau bahkan mencolok mata. Meski itu kelihatan kasar, namun para pemain justru lebih suka ketika Sintayong melakukan hal tersebut. Menurut Sintayong, para punggawa Garuda senang dengan pendekatannya kepada mereka. Sintayong sendiri dikenal sebagai sosok pelatih yang memang dekat dengan anak asuhnya. Kendati pelatih ini merupakan sosok yang disiplin, ia kerap bercanda dengan para anak didiknya. Dalam kesempatan yang sama, Sintayong juga menyebut satu nama di antara nama anak asuhnya yang kerap bercanda. Dia adalah Marcelino Ferdinand. Sintayong telah menjadi pelatih timnas Indonesia sejak Desember 2019 lalu hingga saat ini 2024. Akan tetapi selama ini pula ia masih sering mengeluhkan soal lini depan timnas Indonesia yang tumpul. Pelatih asal Korea Selatan ini pun sebenarnya telah mencari banyak solusi agar bisa mencetak ataupun menemukan predator lapangan di skuad Garuda. Akan tetapi ia masih kesulitan menemukan penyerang tajam untuk tim Merah Putih ini. Oleh karena itulah, jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, Sintayong memboyong asisten baru khusus pelatih striker dari Korea Selatan. Sintayong memboyong Yong Ki-hum dengan harapan top scorer Korea FA Cup pada 2019 itu bisa mempertajam lini depan Merah Putih dan mencetak predator lapangan di skuad Garuda. Sintayong buka suara salah sosok pengamat sepak bola Tommy Welly yang kerap melontarkan kritik pedas kepada dirinya. Menurut pelatih timnas Indonesia ini, kritikan kepadanya sangat penting. Sintayong sendiri menyebut tak akan mempermasalahkan orang-orang yang mengkritiknya itu. Mereka, sambung pelatih berusia 53 tahun ini bisa mengkritiknya dengan bebas. Memang Sintayong sempat mengaku terbawa emosi dengan kritikan-kritikan tersebut, namun pada akhirnya ia mengaku tak ambil pusing dengan kritikan-kritikan itu. Semakin banyak pemain yang terbuka untuk memperkuat timnas Indonesia. Terbaru ada nama pemain keturunan Yel Samson. Nama Yel Samson sendiri mungkin masih asing bagi supporter di tanah air. Meski begitu, ia ternyata memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah. Ia adalah pemain berposisi kiper yang belum lama ini direkrut oleh LC Volendam. Itu artinya penjaga gawang berusia 18 tahun ini merupakan rekan dari Mauro Zylstra yang santer dirumorkan juga sedang diproses untuk dinaturalisasi. Punya darah Indonesia, Samson mengatakan dirinya terbuka jika mendapatkan panggilan dari PSSI. Apalagi agennya ternyata juga pernah berhubungan dengan Pardi Bahdim. Jika dinaturalisasi, Yel Samson pun akan menjadi tambahan yang bagus sebab dirinya merupakan seorang kiper modern yang jago dalam build up. Saya kiper yang bisa ikut bermain build up, jadi dengan bola sangat kuat. Dalam build up saya menjadi pemain yang ekstra. Saya pikir sepak bola juga berubah sehingga semakin banyak kiper menjadi semakin penting dalam build up. Jadi saya pikir kualitasku di situ. Jelas Yel Samson. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memastikan bahwa ia belum bisa memanggil Jens Rever. Menurut Sintayong, masih ada kekurangan yang dialami oleh penyerang timnas U19 Indonesia tersebut.
Juru taktik asal Korea Selatan ini mengatakan bahwa ia sempat melihat Jens Raven langsung di Belanda. Saat itu penampilannya masih belum membuat Sintayong terpesona. Lebih lanjut lagi, menurut Sintayong, Jens Raven harus menaikkan level permainannya. Setelah itu, pemain berusia 18 tahun tersebut baru bisa naik level ke timnas senior. Jens Raven sendiri juga masih dibutuhkan oleh Indra Syafri di timnas Indonesia U20. Ia masuk ke dalam proyek Indra Syafri untuk membela timnas U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Tentu ini menjadi kesempatan bagi Jens Raven untuk meningkatkan kualitasnya. Pesta bola usia muda internasional terbesar di Indonesia bertajuk Garuda International Cup 2024 siap bergulir di Asiop Training Ground Sentul, Jawa Barat. Tepatnya mulai 22 hingga 25 Agustus. GIC 2024 pun dipastikan semakin seru karena akan diikuti oleh 8 negara, yaitu Indonesia, China, Jepang, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, serta Singapura. Turnamen ini pun akan mempertandingkan 3 kategori usia yakni U17, U12, dan U10. Turnamen ini pun juga bisa menjadi wadah bagi PSSI untuk mencari bibit-bibit terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia usia muda, khususnya untuk kategori U17. Sebab diketahui timnas Indonesia U17 akan tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang mana akan digelar di Kuwait pada 19 hingga 27 Oktober. Garuda International Group atau GIC 2024 ini merupakan turnamen edisi keempat setelah berlangsung sukses pada 2015, 2022, dan 2023. Pelatih timnas Indonesia U20 yakni Indra Syafri memberikan komentar yang cukup pedas terhadap pihak manajemen klub-klub profesional di Liga Indonesia. Pelatih berusia 61 tahun tersebut menyebut pihak-pihak klub di Indonesia sangat abai terhadap perkembangan para pemain muda dan sangat tidak memaksimalkan peran scouting atau pencari bakat pemain muda di Liga. Menurut pelatih yang kembali sukses mempersembahkan gelar AFF Cup U19 2024 kemarin, peran scouting di Liga Indonesia sangat minim sekali dan bahkan hampir tidak terasa. Padahal menurutnya di era kini, liga-liga dan kompetisi junior sudah mulai menjamur. Mulai dari tingkat daerah, regional, atau bahkan nasional seperti Elite Pro Academy yang dilaksanakan oleh PSSI. Hal inilah yang mendorongnya memberikan kritikan kepada pihak manajemen klub agar tidak mengabaikan peran pencari bakat atau scouting pemain saat adanya kompetisi junior. Hal ini tentunya bisa menjadi salah satu batu loncatan yang cukup baik bagi generasi para pemain lokal, terutama untuk jenjang tim nasional. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh dikabarkan sudah melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya Ainsley Konik. Sebelumnya, pemain Kevin McLean ini mengabarkan akan melangsungkan pernikahannya dengan pembasket Kanada Ainsley Konik pada 15 Agustus lalu. Video pernikahan Sandy Walsh pun ramai di media sosial TikTok. Terdapat video ia mengenakan jas saat sedang berdansa dengan sang istri. Bukan hanya itu, di kesempatan lain Sandy Walsh ternyata mengenakan baju adat dari Indonesia. Salah satu videonya diunggah oleh akun TikTok @raufresia_arnold. Netizen pun riuh mengomentari Sandy Walsh yang mencampurkan baju adat Indonesia. Terlepas dari pernikahannya ini, Sandy Walsh tak lama lagi akan bersiap untuk membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U20 melaksanakan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Upacara berlangsung di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Dikutip dari Okezone, upacara dimulai pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Upacara ini digelar sebelum skuad Garuda Nusantara melakukan latihan. Upacara kemerdekaan itu dipimpin oleh Kapten Timnas Indonesia U20 yakni Kade Arel. Sementara itu pembina upacara adalah Indra Syafri. Pemain yang bertugas membawa sangsaka merah putih adalah Doni Tripamungkas, Jidapin, Sultan Zaki, dan Ragil. Sementara itu Iqbal Gujangga memimpin saat mengheningkan cipta. Selepas upacara, para pemain timnas Indonesia pun membentuk lingkaran dan membentangkan bendera merah putih di tengahnya. Tangan para pemain menggenggam bendera sambil berteriak Garuda Nusantara Merdeka. Timnas Indonesia U20 sendiri memang sedang bersiap diri menatap kualifikasi Piala Asia U20 2025. Tim itu tergabung di grup F bersama dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Ajang itu akan berlangsung pada 21 hingga 29 September 2024. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia.
Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.